وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kembali kami hadir di layar kaca Anda dalam program Risalah Ilm. Dan secara langsung kami siarkan dari studio Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan nikmat kesehatan dan nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mengawali perjumpaan kita mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami tentunya para pemirsa di rumah mendapatkan kesehatan dan juga nikmat yang lainnya yang membuat kita senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku, di kesempatan kali ini kami hadir dalam program Risalah Ilm bersama Ustaz Hanif Hafizahullah. Baik, kita salam beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Nah, Ustaz, di kesibukan antum masih bisa menyempatkan, dan di masa pandemi ini semoga antum bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan Ustaz, di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang permasalahan terbuai dengan penundaan hukuman. Ini sebenarnya apakah ada fenomena yang ada di tengah umat kali ini, Ustaz? Iya, karena kita melihat ketika negeri kita ditimpa dengan musibah yang bertubi-tubi dengan silih bergantinya, tapi di sana masih banyak ya saudara-saudara kita yang kurang bisa memetik pelajaran, masih terus terbuai dengan sebuah penangguhan sehingga terus larut dalam kemaksiatan. Jadi belum bisa mengambil ibrah dari, belum bisa mengambil ibrah, masih tidak mengambil faedah apa sebenarnya yang terjadi ini, karena apa gitu. Iya. Ya, baik demikian, dan tentunya kita mudah-mudahan nanti bisa mengambil faedah dari apa yang akan beliau sampaikan mengenai tentang terbuai dengan penundaan hukuman. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya semoga kita tidak termasuk di antara golongan orang-orang yang terbuai dengan penundaan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hukuman dari Allah na'udzubillah kita tidak akan mampu untuk bisa menerimanya. Baik, untuk selanjutnya kita simak, dan nanti para pemirsa bisa bergabung bersama kami di layanan telepon atau di pesan singkat melalui nomor yang ada di layar kaca Anda. Dari studio, selamat mengikuti, dan kepada beliau Fathul Masykur. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik kemudahan oleh Allah sehingga bisa kembali melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Saidul Khatir, yang mudah-mudahan kita bisa memetik faedah dan manfaat dari kitab yang kita pelajari ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita renungi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di sekitar kita yang menimpa bangsa yang kita cintai ini, mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, kemudian gempa di Sulawesi Barat, banjir bandang di Kalimantan Selatan, adanya tanah longsor, gunung yang erupsi, ya. Ditambah lagi suasana pandemi saat ini, yang mana pasien yang meninggal karena COVID-19 semakin bertambah dan terus akan bertambah. Hal ini menunjukkan, memberikan faedah kepada kita semua, menunjukkan betapa dekatnya kita dengan kematian. Betapa dekatnya kematian itu yang bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Mungkin saat ini kita statusnya adalah sebagai penonton, dalam artian melihat setiap hari banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal banyak dari saudara kita yang usianya masih muda, namun telah mendahului kita semua. Pada saat ini kita yang melihat saudara-saudara kita dipanggil Allah. Namun pada suatu saat nanti, kitalah yang akan dilihat. Kitalah yang akan dijadikan pelajaran bagi saudara-saudara kita. Dalam artian, kitalah nantinya yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat musibah yang silih berganti, terus-menerus, tanpa henti, menunjukkan kematian sangatlah dekat. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita siap untuk menyambut kematian? Bekal apakah yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita persiapkan untuk menyambut kematian dengan akhir yang indah, dengan husnul khotimah? Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Bukan masalahnya, bukan masalahnya kematian itu kita ketahui menimpa siapa saja. Namun masalahnya adalah bagaimana seseorang itu bijak, bagaimana seorang itu cerdas, sehingga ia akan siap setiap saat, siap kapan saja jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pemirsa yang dirahmati Allah, kita renungkan sebuah syair yang diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau bersyair dengan sebuah syair yang menggetarkan hati, yang mana beliau mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah dengan ketakwaan,
sesungguhnya engkau tidak mengetahui jika malam telah gelap gulita, akankah engkau masih hidup sampai pagi hari? Di sini beliau Imam Syafi'i memberikan nasihat, berbekallah dengan takwa, memperbaiki ketakwaan dari sekarang saat ini juga. Karena apabila malam telah gelap gulita, kita nggak tahu apakah kita masih bisa bernafas, apakah kita masih bisa hidup sampai pagi hari. Karena betapa banyak orang yang tidur namun tidak bangun lagi. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak pemuda yang tertawa di sore dan pagi harinya, tertawa lepas, terbahak-bahak tertawa dengan riang bersama rekan-rekannya, teman-temannya. Sedangkan para pemuda tersebut tidak mengetahui bahwasannya kain kafannya telah ditenun, sedang mereka tidak menyadarinya. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihin. Betapa banyak anak kecil yang diharapkan bisa umur panjang sampai tua nanti. Wa qad udkhilat ajsaduhum dulmatal qabri. Dan telah dimasukkan jasad-jasad mereka ke dalam kegelapan kubur. Ya, anak kecil ada yang sudah Allah panggil, ya, dalam keadaan masih kecil. Ya. Wa kam sahihun mata duna illatin. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sebab. Sebaliknya, wa kam min sakimin asyahinan minad dahri. Sebaliknya, betapa banyak orang yang sakit bertahun-tahun, sakit menahun. Sakit dalam waktu lama namun tidak meninggal-meninggal. Ya. Namun tidak mati-mati. Sebaliknya, orang yang sehat, bugar, mati secara tiba-tiba, mati mendadak. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Betapa banyak pengantin yang sudah dirias untuk pasangannya. Ya. Ketika dirias, ya, pada malam pengantin tersebut dirias seindah-indahnya, secantik-cantiknya untuk pasangannya. Waqad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Namun ternyata dicabut ruh-ruh mereka pada saat malam kemuliaan tersebut. Pemirsa yang terhormati Allah, sungguh syair yang menggetarkan hati kita. Yang mana apabila kita renungi realitanya, menunjukkan bahwasannya kematian itu amatlah dekat. Sehingga kita tidak boleh terbuai dengan sebuah penangguhan. Terbuai dengan sebuah penangguhan yang Allah tangguhkan. Allah menangguhkan sebuah hukuman. Inilah yang terus senantiasa harus kita ingat. Sehingga di sini Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Saidul Khatir memberikan pembahasan yang sangat menarik, sangat bermanfaat sekali. Yang mana beliau mengingatkan kita semua agar kita tidak terperdaya, tidak lalai, tidak terbuai, merasa aman-aman saja karena belum mendapatkan hukuman. Karena merasa tidak dapat hukuman. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Subhanal malikil azimil ladzi man arafahu khafahu. Maha suci Raja yang maha agung, yang maha besar, yang mana orang yang mengenal Allah maka akan takut kepada Allah. Wa man amina marakahu faqattu ma'arafahu. Dan akan diwaspadai siksanya oleh orang yang mengetahuinya.
Beliau mengatakan, qad ta'ammaltu amran 'aziman. Sungguh saya telah merenungi sebuah hakikat yang besar, hakikat yang agung. Annahu azza wa jalla yumhilu hatta ka'annahu yumhil. Beliau mengisahkan, beliau merenungi sebuah perkara yang besar. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunda untuk memberikan hukuman kepada pelaku maksiat, sehingga seolah-olah Allah membiarkan pelaku maksiat itu bebas begitu saja. Ini yang mungkin kita lihat dengan mata kita. Fatara aidiyal usati mutlaqatan ka'annahu lamani. Sehingga engkau akan melihat tangan-tangan orang para pelaku dosa, pelaku maksiat itu terlepas begitu saja, seolah-olah tidak ada yang mencegah. Fa idza zadal inbisat walam tar'aul uqul akhda jabbar. Namun kita lihat ternyata ketika para pelaku maksiat itu mulai terlena, mulai aman-aman saja, sehingga terus menerus larut dalam kemaksiatannya, akhirnya Allah Ta'ala menghukum dengan hukuman yang tak terkira. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi jika seandainya setiap manusia berbuat dosa, kemudian Allah langsung menghukumnya dengan menurunkan siksanya? Bila Allah melakukan hal tersebut, apa yang akan terjadi? Setiap orang berbuat dosa langsung Allah hukum. Si B langsung berbuat dosa langsung Allah hukum. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bumi akan kosong. Sebab tidak ada satupun manusia yang ada di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah Zat yang maha bijaksana, Allah maha penyayang. Dia tidak akan melakukan hal tersebut. Allah akan memberikan penangguhan. Allah akan memberikan penundaan bagi manusia. Dengan sebuah hikmah yang besar. Allah memberikan penangguhan dan penundaan. Itu adalah dengan harapan untuk memberikan kepada mereka kesempatan, memberikan waktu kepada mereka kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-45, yang mana Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabah. Kalau seandainya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang mereka perbuat, niscaya Allah tidak akan menyisakan di atas permukaan bumi ini satu makhluk pun. Kalau ada yang berbuat dosa, langsung Allah hukum, niscaya Allah tidak akan meninggalkan satu makhluk pun di muka bumi ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana biibadihi basira. Dan apabila telah datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lihat betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah, yang mana Allah terus dan terus menerus memberikan penangguhan, tidak segera menghukum hambanya yang berbuat dosa.
Namun realitanya, kenyataannya, walaupun demikian luasnya kebijaksanaan Allah, namun masih ada saja orang-orang yang justru tertipu karena tidak mengerti. Betapa banyak pelaku dosa merasa tidak berdosa dengan perbuatannya, karena ia merasa tidak langsung mendapatkan hukuman, sehingga enggak merasa berbuat dosa. Ia merasa bebas berbuat apa saja, dengan asumsi, dengan anggapan tidak ada yang bisa menghukumnya. Akhirnya ia pun semakin tenggelam dalam kubangan dosa dan kesesatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hal inilah ya akhirnya menjadi fitnah. Akhirnya menjadi fitnah bagi orang-orang yang minim keimanan, dengan keimanan dan keilmuan yang tipis, ya. Kita lihat orang-orang yang minim ilmu dan imannya, saat melihat pelaku dosa itu kok enggak disiksa aman-aman saja, akhirnya mereka pun ikut tertipu. Ketika melihat orang-orang jahat, para ahli maksiat tidak mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka, ternyata itu justru menjadikan apa? Menjadikan mereka mengikuti langkah kesesatan mereka. Ini menunjukkan memang suatu perilaku yang buruk, ya, itu sangat mudah menularnya jika dibandingkan dengan kebaikan. Ya, jadi kalau suatu hal yang buruk itu terkadang tidak perlu kampanye dengan susah payah. Cukup lakukan, beri contoh, niscaya akan banyak yang meniru. Sebaliknya kalau kebaikan itu harus dengan susah payah agar orang lain itu mengikutinya. Inilah orang-orang yang tertipu dengan sebuah penangguhan yang Allah tangguhkan hukuman tersebut terhadap hambanya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Jauzi kembali melanjutkan, wa inna ma kana dzalikal imhalu liyabluwa sabra sabir wa liyumliya fil imhali dzidzalim. Beliau mulai menceritakan rahasia di balik penangguhan hukuman tersebut. Yang mana penangguhan tersebut itu adalah dalam rangka untuk menguji kesabaran orang yang sabar, dan dalam rangka untuk menjerumuskan orang yang zalim ke jurang dosa yang lebih dalam. Ternyata apa? Penangguhan tersebut menjadikan seorang yang zalim itu semakin terjerumus ke dalam dosa yang lebih dalam. Namun sebaliknya bagi orang yang sabar akan terus bersabar dia. Dia nggak akan tergoda. Dia nggak akan tergiur, ya. Ini kok orang melakukan maksiat terus kok dia aman-aman saja. Dia berbuat maksiat kok hartanya malah terus bertambah. Dia berbuat maksiat terus menerus jabatannya kok semakin tinggi. Dia nggak akan tergoda. Karena dia yakin bahwasannya hukuman Allah itu amatlah nyata. Hukuman Allah itu amatlah dekat bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Fayasbutu hada ala sabrihi. Maka orang yang pertama tadi itu akan tetap akan teguh dalam kesabarannya. Ia nggak akan tergoda, nggak akan ikut-ikutan. Wa yajzi hada biqabihi fi'lihi. Sedangkan orang yang kedua akan dihukum karena perbuatan jahatnya. Ma'a anna hunalika minal hilmi fi tayyidalika ma la na'lamuh. Padahal sangat mungkin ia masih mendapatkan ampunan dari Allah yang kita tidak mengetahui keberadaannya. Fa idza akhadha uqubatan ra'aita ala kulli ghiltah tab'ah. Jika Allah telah memperlakukan siksaannya
Anda akan melihatnya bahwasanya Allah itu memberikan hukuman pada setiap dosa. Dan di sini beliau memberikan perkataan yang luar biasa. Wa rubbama jumi'at fa dharabat al-'asiya bil hajarid damik. Kita lihat di sini rahasianya, ayuhal ikhwah wal akhwat, pemirsa yang semoga dirahmati Allah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan beberapa dosa, dikumpulkan menjadi satu, sehingga hukumannya pun akan terasa sangat berat. Ketika hukuman dikumpulkan terus-menerus, dikumpulkan menjadi satu, sehingga hukumannya pun akan terasa berat. Sebagai akumulasi atas perbuatan dosa yang selama ini ia kerjakan dan tidak segera bertobat. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah, janganlah sampai seseorang itu menumpuk-numpuk dosa, sehingga dosanya pun terkumpul dan hukumannya pun akan semakin berat. Orang yang cerdas adalah yang segera untuk beristighfar dan bertobat atas dosa yang ia kerjakan. Wahum bil ashari wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga adalah yang mereka ketika setiap sahur adalah beristighfar. Ini adalah rutinitas mereka, yang mana mereka beristighfar, terus beristighfar pada waktu sahur, beristighfar atas dosa-dosa yang mereka kerjakan selama seharian. Ada sebagian ulama yang ketika sebelum tidur beristighfar, memperbanyak istighfar karena khawatir, jangan-jangan dia tidak akan bangun kembali dari tidurnya. Wa rubbama khafiya 'alan nasi sababa uqubatihi. Dan tak jarang Allah itu menghukum seseorang karena dosa yang tidak diketahui banyak orang. Faqila fulanun min ahlil khair. Maka mereka pun bertanya-tanya, manusia bertanya, si fulan ini bukankah ahlul khair? Si fulan ini bukankah dia orang soleh? Sehingga banyak orang yang terkaget-kaget. Ya. Kaget karena apa? Karena si fulan ini kelihatannya orang baik, kenapa mendapatkan hukuman yang sangat berat tersebut? Hingga manusia pun bertanya-tanya, si A adalah orang baik, mengapa ia ditimpa hukuman seperti itu? Fama wajhu majara lahu. Ternyata ini adalah hukuman atas dosa yang dikerjakan meskipun manusia tidak melihatnya. Fayakulul qadar, maka takdir pun menjawab, hududun lidunubin khafiyatin sara istifa'uha dhahiran. Maka takdir pun menjawab, itu adalah hukuman untuk dosa-dosa yang tidak kelihatan, tapi hukumannya sengaja diperlihatkan. Sehingga seorang hamba tidak boleh merasa aman ketika ia berbuat dosa, merasa tidak ada yang tahu. Jangan sampai merasa aman, tidak ada manusia yang melihatnya. Tapi Allah Maha melihat. Allah sudah mencatat. Dan Allah akan memberikan hukuman jika ia tidak bertobat. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang ada sebuah kisah, ada beberapa kisah di masyarakat. Ya, ada seorang yang kelihatannya soleh, seorang ustadz, ya, yang terkadang mengisi kajian di mana-mana. Ya. Namun ternyata apa? Ternyata Allah singkap, ya, singkap apa? Hakikat orang tersebut. Ternyata orang tersebut memiliki perilaku yang sangatlah tidak pantas. Ya, sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, apalagi yang dikatakan sebagai ustadz.
Maka banyak orang yang terkejut. Kelihatannya orang baik, tapi naudzubillah, perilakunya jauh dari seorang penuntut ilmu. Ya. Sehingga seseorang tidak boleh merasa aman. Ya. Mungkin hari ini tidak tersingkap, tapi pada suatu saatnya nanti, jika dia tidak bertobat, maka Allah akan singkap. Ya. Pemirsa yang terhormati Allah Ta'ala, fasubhana man dhahara hatta la khafa'a bih. Maka di sini Maha Suci Allah, ya, yang Allah Zat yang Maha Kuasa, Allah Zat yang Maha Bijaksana. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua tidak meremehkan sebuah penundaan hukuman. Karena kalau kita perhatikan realita masyarakat, ya, di zaman sekarang ini, banyak orang yang meremehkan dosa besar. Dosa besar saja diremehkan, apalagi dosa-dosa kecil. Yang mana fenomena tersebut terjadi karena lemahnya iman, lemahnya pengagungan kepada Allah, lemahnya tauhid. Sama sekali hatinya itu tidak ada rasa mengagungkan Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, innal mu'mina yara danbahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya, itu seakan dia duduk di kaki gunung dan merasa khawatir jika gunung tersebut itu akan runtuh menimpanya. Itu adalah sifat orang mukmin, melihat dosa-dosanya itu seperti gunung yang besar yang akan siap, bisa saja kapan saja gunung yang besar tersebut akan runtuh menimpanya. Ini sifat orang beriman, tidak meremehkan sebuah dosa sedikit pun. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin mara ala anfihi faqala bihi hakadha. Sebaliknya orang yang fajir itu melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya, seraya berkata begini, sambil mengibaskan tangannya untuk mengusir lalat yang hinggap di hidungnya. Ini menunjukkan bentuk peremehan terhadap dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan, ya, asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah, inilah perbedaan antara sifat mukmin dan sifat orang yang fajir, yang meremehkan dosa-dosanya. Suatu ketika, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sebagian muridnya sebuah nasihat yang besar, nasihat yang sangat bermanfaat agar seseorang tidak meremehkan dosa-dosa. Anas bin Malik mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy'ari. Sesungguhnya kalian terkadang melakukan suatu dosa yang kalian pandang lebih kecil dari biji gandum. Ini Anas bin Malik memberikan nasihat pada sebagian muridnya. Wahai para murid, sesungguhnya kalian itu melakukan sebuah amalan, ya, sebuah dosa yang kalian pandang lebih kecil dari biji gandum. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal, ya, di zaman Nabi SAW, kami menganggapnya sebagai dosa besar yang membinasakan. Jadi bisa jadi, ya, seseorang di zaman sekarang ini melakukan dosa besar. Riba itu dianggap biasa. Di zaman sekarang itu, betapa seseorang itu berbuat riba dengan begitu mudahnya, menganggap riba itu biasa, dosa yang ringan. Coba kalau kita renungkan di zaman sekarang ini, kenapa banyak orang yang berbuat riba?
Yang tentunya salah satu faktornya adalah karena jauhnya masyarakat dari ilmu agama. Ditambah adalah ketika jauhnya masyarakat dari ilmu agama, karena masyarakat tidak mengetahui betapa besarnya dosa riba. Seandainya masyarakat mengetahui bahwasannya dosa riba yang paling ringan itu adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya. Kebanyakan masyarakat itu mengira bahwasannya yang berdosa itu kalau makan riba, kalau memberi riba nggak berdosa. Ini kesalahan besar. Ya. Pemakan riba dan yang memberi makan riba sama-sama dosanya. Kebanyakan di masyarakat beranggapan jika seandainya terpaksa nggak apa-apa riba. Jadi kalau nggak berbuat riba, makan dari mana? Merasa terpaksa. Sebagian masyarakat ya, ikut berbuat riba karena ia tidak sabar dengan kehidupannya. Berbuat riba karena gengsi, karena ingin tampil wah, tampil mewah. Dia nggak sabar untuk tampil apa adanya. Sehingga ia ingin tampil mewah, tapi dengan apa? Dengan cara riba. Seharusnya seorang muslim itu apa? Tampil apa adanya. Ya. Sederhana. Tidak perlu memberat-beratkan diri, menyiksa diri. Ya. Utang riba, ya. Mobilnya riba, rumahnya riba. Ya. Apalagi peralatan, perabotan rumah tangganya juga dari riba. Ya. Sepedanya riba. Semuanya serba riba. Maka hidupnya tidak akan tenang. Karena dia terus dikejar-kejar oleh hutang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas radhiyallahu anhu bukan sedang mengatakan bahwa dosa besar di masa Rasulullah SAW itu dihitung sebagai dosa kecil, tidak. Ya. Namun semata-mata untuk menunjukkan bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum itu benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dosa ya dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan kelihatan besar. Janganlah melihat dari besar kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada satu hal yang sering belum dipahami oleh sebagian masyarakat yang perlu kita tanamkan, bahwasannya dosa kecil ternyata itu bisa menjadi dosa besar. Karena beberapa faktor yang diantaranya adalah ketika seseorang meremehkan tutup dosa, meremehkan kesantunan Allah, yang mana pelaku dosa tersebut terbuai dengan kemurahan Allah dalam menutupi dosanya. Ia tidak sadar bahwa itu adalah penangguhan dari Allah untuknya. Bahkan ia menyangka bahwa Allah sangat mengasihinya dan memberi perlakuan istimewa kepadanya. Ini sebagaimana orang-orang Yahudi yang merasa bahwasanya mereka dicintai Allah. Ya. Orang-orang Yahudi mengatakan, dan juga orang-orang Nasrani, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Sehingga seseorang tidak boleh terbuai dengan penangguhan sebuah hukuman. Karena seseorang mungkin dengan mudah bisa lepas dari hukuman manusia, dari hukuman di dunia ini, tetapi ia tidak akan bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di akhirat kelak, ya, yang mana ini seseorang tidak akan bisa lepas. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya adab di dunia ini sungguh lebih ringan
daripada adab di akhirat kelak. Yang mana kalau kita bayangkan ya, ketika erupsi Merapi yang keluar laharnya di situ ya, yang sangat panas, maka ketahuilah bahwasannya api neraka itu lebih panas dari lahar yang ada di gunung. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Narukum hadhihi allati yuqadu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam." Nabi bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh Bani Adam, dinyalakan oleh manusia di dunia ini, hanyalah 1 bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka bisakah kita membayangkan betapa pedihnya disiksa dengan api yang lebih panas 70 kali lipat daripada api di dunia ini? Maka sangat beruntunglah orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bertobat dan tidak terbuai dengan sebuah penangguhan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila seseorang berlumuran dosa di dunia ini, mungkin kita lihat saking terbuainya orang tersebut, ya. Mungkin kita lihat dia jarang jatuh sakit. Kita lihat rezekinya terus lancar, ekonominya terus menanjak, ya, tanpa banyak aral merintang. Maka waspadalah. Maka waspadalah keadaan orang tersebut. Inilah yang dinamakan, ya, bahwasanya orang tersebut sedang mengalami kondisi yang diistilahkan dengan apa? Dengan istidraj. Yaitu kenikmatan yang dicurahkan di dunia untuk melalaikan seseorang sehingga kelak di akhirat akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan, hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, "Idza ra'aitullaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'siyatihi ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj." Yang mana Rasulullah SAW bersabda, bila engkau melihat Allah mencurahkan harta dunia yang diinginkan oleh seorang hamba di dunia ini, Allah memberikan dunia, terus kekayaan, kesehatan, berbagai kenikmatan dunia diberikan kepada hamba tersebut, padahal ia gemar berbuat maksiat. Ketahuilah bahwasannya itu adalah istidraj. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Ta'ala, "Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah yang artinya, ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ini kalau orang sudah sangat terbuai dengan penangguhan hukuman, ya, justru Allah akan bukakan selebar-lebarnya pintu kesenangan untuk mereka. Ya. Sehingga ketika mereka telah bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Datanglah hukuman tersebut secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Surat Al-An'am ayat 44. Ini yang perlu kita sadari, kita tanamkan bahwasannya lancarnya rizki itu bukanlah standar kasih sayang Allah kepada hambanya. Justru bisa jadi kelapangan hidup itu merupakan suatu bentuk adab yang tidak disadari. Untuk apa banyak harta fisik yang kuat, yang sehat, namun batin merana dan ancaman adab akhirat terus menghantuinya.
Jadi kalaulah standar kasih sayang Allah itu kemewahan dunia, niscaya Qarunlah orang yang paling Allah sayang. Namun apa kenyataannya? Ia justru Allah adab dengan dibenamkan ke dalam bumi beserta seluruh harta kekayaannya. Sebaliknya, janganlah mengira bahwa setiap orang yang mengalami banyak cobaan, banyak ujian hidupnya, jangan mengira itu pertanda bahwa ia sedang dimurkai Allah. Tidak. Sebab bisa jadi itu adalah musibah yang berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya di surga. Namun keterangan ini bukan berarti apa? Bukan berarti kita meminta musibah kepada Allah di dunia ini, tidak. Justru langkah yang tepat adalah kita berusaha senantiasa taat terhadap ajaran agama, menjauhi maksiat, ya. Kita minta apa? Nas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita senantiasa meminta keselamatan kepada Allah dengan terus mentaati ajaran agama. Kalaupun seandainya seseorang nanti diuji dengan musibah, maka bersegeralah introspeksi diri dan bersabarlah. Semoga hal tersebut mengurangi dosa-dosanya dan mengangkat derajat di surga kelak. Sehingga pemirsa yang terhormati Allah, janganlah terbuai dengan sebuah penangguhan hukuman. Namun segeralah beramal. Seorang yang bijak pernah mengatakan, "I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha." Bekerjalah untuk duniamu sesuai dengan kadar jatah waktu hidupmu di dunia. Wa'mal li akhirataka biqadri baqaika fiha. Beramallah untuk akhiratmu sesuai dengan kekalnya kamu di akhirat kelak. Ini menunjukkan pemahaman yang sangat dalam sehingga seseorang itu bijak ya bekerja untuk dunianya ya karena ya sekedarnya sebatas apa? Ia hidup di dunia ini. Ya. Namun ia bekerja beramal dengan sungguh-sungguh untuk akhiratnya yang kekal abadi selama-lamanya. Dan kita semua mengetahui bahwasannya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Intinya, mudah-mudahan segala musibah yang menimpa seseorang, yang menimpa saudara-saudara kita, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita semua, sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita sadar dan meningkatkan amal soleh dan memanfaatkan sisa-sisa umur untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana Imam Fudail bin Iyad menyebutkan sebuah teori yang sangat bagus yang perlu dicatat dengan tinta emas, yang mana beliau mengatakan, tuhsinu fima baqiya yukfar laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa-sisa umurmu, dengan itu maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima wada wa ma baqiya. Karena jika kamu masih rajin bermaksiat di sisa usiamu, maka kamu akan dihukum karena dosamu yang telah lalu. Maka pemirsa yang terhormati Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan taufiknya, memberikan kemudahannya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang bisa memetik pelajaran dari setiap kejadian yang ada di sekitar kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Sudah Ustaz. Oke. Baik pemirsa yang kami hormati, demikian pembahasan yang telah beliau sampaikan dari satu kitab Saidul Khatir karya Ibnu Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam sepokok bahasan tentang janganlah terbuai dengan penangguhan hukuman. Menarik sekali apa yang telah beliau sampaikan. Untuk sisa waktu yang ada kita gunakan dengan tanya jawab Ustaz. Ada beberapa pertanyaan saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, saya mau bertanya, mungkin lain dari tema, keluar dari pembahasan. Ustaz, apa memang ada puasa akhir dan awal tahun dan apa hukumnya? Karena teman saya selalu melaksanakan puasa tersebut. Mohon jawabannya dan terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada puasa awal dan akhir tahun? Baik itu awal tahun Hijriyah atau akhir tahun Hijriyah, atau mungkin awal tahun Masehi atau akhir tahun Masehi. Sebatas yang kita ketahui, puasa awal atau akhir tahun
itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ketahui bersama, maka tidak disyariatkannya puasa di awal tahun ataupun di akhir tahun. Ya. Meskipun banyak orang yang niatnya baik, mungkin yang banyak orang itu niatnya adalah ingin mengakhiri tahun ini dengan akhir yang baik sehingga ia puasa. Demikian juga niat yang baik, ia ingin memulai awal tahun ini dengan puasa. Ingin memulai dengan sesuatu yang baik pula. Namun ternyata niat yang baik itu tidaklah cukup. Ya, dalam ajaran kita, niat baik itu harus diiringi dengan mutaba'ah, dengan mengikuti sunnah petunjuk Nabi SAW. Jadi kalau Nabi tidak mengajarkan suatu puasa tertentu yang dikaitkan dengan awal tahun dan akhir tahun, maka kita tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Itu puasa menurut apa? Menurut selera kita. Adapun jika seandainya mungkin awal tahun atau akhir tahun itu bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, atau bertepatan dengan apa? Dengan Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14, 15, maka tidak mengapa berpuasa. Namun tidak boleh mengkaitkan apa? Mengaitkan ibadah tertentu, puasa contohnya, ya puasa ya pada awal tahun atau akhir tahun. Ya, sehingga sebelum kita beramal, maka kita perlu tanya dulu, ya. Tanya teman kita itu mana dalilnya. Dan dalilnya itu apakah sahih atau tidak. Tidak cukup dengan apa? Dalil yang lemah, dalil yang dhaif. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, demikian dari penjelasan beliau tentang pertanyaan dari saudara kita. Semoga bisa dipahami dan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, Ustaz, dari pembahasan tadi, sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan seorang itu terlena dengan adanya penangguhan hukuman tadi, Ustaz? Iya. Kenapa? Apakah karena kesibukan dunia? Sedangkan kesibukan dunia pun terkadang ada hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi dia untuk bisa sadar akan hal itu, Ustaz. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya faktor apakah ya? Faktor apakah yang bisa menjadikan seseorang itu terlena dengan sebuah penangguhan atau penundaan tersebut? Faktor yang menjadikan seseorang itu terlena dengan sebuah penangguhan, ya karena ia merasa aman-aman saja, merasa dia sehat-sehat saja, atau bahkan karirnya itu terus menanjak. Ya. Jadi penangguhan ini dia terlena karena apa? Karena ia nggak melihat hukuman tersebut. Jadi karena ia tidak melihat segera hukuman tersebut, yang ia lihat justru apa? Justru semakin baik dunianya, maka apa? Ini adalah salah persangkaan dari dia. Salah persangkaan, merasa bahwasanya Allah itu mencintainya. Jadi yang pertama harus dipahamkan di sini adalah banyak seseorang yang sebenarnya dia itu berdosa, namun merasa tidak berdosa. Ya, merasa tidak berdosa ini kenapa? Karena ia nggak melihat hukuman. Itu karena amalnya dia merasa itu memang amalan sah-sah saja. Iya, merasa amalan sah-sah saja dan realitanya nggak ada hukuman gitu. Dan dia lupa bahwasanya hukuman Allah itu ada dua macam. Ada hukuman fisik dan ada hukuman non-fisik. Nah, hukuman fisik inilah, hukuman fisik itu hukuman yang menimpa badannya, yang menimpa hartanya, yang menimpa keluarganya. Ya, ini hukuman fisik. Nah, kebanyakan orang itu melihat hukuman itu hanya hukuman fisik. Yang menimpa hartanya hilang, atau ya kekayaannya itu berkurang, atau yang menimpa keluarganya, ya, hukuman fisik yang menimpa kesehatannya. Kebanyakan orang hanya melihat ya bahwasanya hukuman itu hanya sebatas hukuman fisik saja. Padahal di sana ada hukuman yang lebih besar dari hukuman fisik. Itu hukuman non-fisik. Hukuman non-fisik inilah hukuman yang menyasar ke hati dan batin seseorang. Nah, hukuman yang menyasar ke batin seseorang inilah
yang kebanyakan seseorang tidak menyadari. Yang mana tidak menyadari bahwasanya sebenarnya dia itu dihukum tapi merasa nggak dihukum. Dia nggak merasa bahwasanya saat ini dia itu sedang dihukum. Apa buktinya? Buktinya adalah dia sudah tidak bisa lagi merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya beribadah, nikmatnya sholat, nikmatnya baca Al-Quran. Jadi dicabutnya rasa manisnya ketaatan, rasa manisnya ibadah dalam dirinya, itu adalah hukuman yang menimpa batinnya. Hukuman yang menyasar ke dalam hatinya. Ya. Di antara hukuman non-fisik adalah apa? Sedikitnya taufik Allah kepadanya untuk berbuat amal soleh. Jadi beratnya dia beramal soleh ini adalah merupakan hukuman non-fisik dari perbuatan dosa dan maksiat yang menjadikan seseorang itu berat untuk melakukan ketaatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, Ustaz. Dari saudara kita yang ada di Bogor. Ada tetangga yang lisan dan tangannya selalu mengganggu tetangganya dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun orang tersebut merasa bangga dengan sikap dan perbuatannya. Bolehkah kita mendoakan kepada orang tersebut agar Allah membalas perbuatannya yang jahil tersebut? Ya, jika kita melihat adanya tetangga yang berbuat buruk, menyakiti kita, menyakiti tetangga yang lain, ya baik dari menyakiti dengan lisannya atau perbuatannya, maka yang terbaik adalah mendoakan kebaikan bagi tetangga kita. Ya. Mendoakan kebaikan dan tidak kita doakan dengan keburukan. Karena yang sebenarnya tetangga kita tersebut, ya kita ketahui bahwasannya ia adalah tetangga kita. Yang pada asalnya kita adalah diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Bahkan seandainya tetangga kita tersebut adalah orang kafir. Seandainya tetangga kita adalah orang kafir pun, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sehingga harapannya adalah bagaimana menyikapi ya tetangga yang sering mengganggu, sering menyakiti dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka yang pertama adalah bersabar. Karena di antara akhlak yang baik itu adalah ihtimalul adza. Sabar, ya, sabar di atas apa? Menahan gangguan dari orang lain. Jadi bersabar. Ya. Bersabar dan apa? Dan membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi yang terbaik adalah kita doakan kebaikan. Ya, semoga Allah menyadarkan, ya, memberikan hidayah kepada tetangga kita. Ya. Semoga Allah Ta'ala itu menyadarkan sehingga ya, ini adalah akhlak Nabi SAW. Ketika Nabi SAW disakiti, dilimpari kaki beliau sampai berdarah, ya, beliau tidak mendoakan keburukan untuk umat beliau. Ya. Bal arjullaha, bahkan aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kita pun demikian meneladani akhlak Nabi, kita doakan kebaikan. Ya, jangan doakan keburukan. Ya. Karena kita yakin ya kita masih yang mengharapkan kebaikan bagi tetangga kita tersebut. Meskipun ini berat. Meskipun ini berat, tapi kita demi untuk yaitu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dan memilih dengan cara yang terbaik, memilih yang terbaik yaitu dengan mendoakan kebaikan bagi tetangga kita tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, di sana ada keterangan boleh membalas kezaliman dengan kezaliman yang serupa. Iya, fajaza'um. Jadi fajaza'um bimislihi ya. Jadi ketika seseorang itu dizalimi secara hukum syariat, dia boleh membalas tapi ya sebatas apa? Sebatas sekadar dengan kezaliman tersebut. Tidak boleh. Tetapi faman afa, tapi barang siapa yang memaafkan itu adalah lebih baik. Lebih baik.
Ya, lebih baik. Jadi secara hukum memang boleh ya, boleh membalas. Ya, tapi kalau kita ketahui bersama, ya jika seandainya terus dibalas, nanti membalas lagi, nggak akan ada habisnya. Ya. Berbeda dengan dendam, apa? Iya, dendam. jadi dendam terus-menerus. Berbeda apabila ya perbuatan buruk kita balas dengan apa? Dengan perbuatan baik. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi balaslah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Ya, dengan sesuatu yang terbaik. Maka ketika keburukan dibalas dengan kebaikan, justru dibalas dengan kebaikan, maka apa? Maka yang tadinya awalnya itu musuh, maka nantinya akan apa? Akan sadar sehingga menjadi teman sejati. Jadi teman dekat. Indahnya aturan Islam. Indahnya ajaran Islam. Ya. Allah Ta'ala. Baik. Nah, demikian barangkali yang tadi bertanya di surah kita yang di Bogor, semoga bisa difahami dan menjadikan tambahan ilmu bermanfaat. Mungkin ini yang terakhir, Ustaz, dari pertanyaan tentang orang yang melarang pergi ke masjid untuk beribadah. Ini hukumnya seperti apa, Ustaz? Melarang bagi wanita? Melarang seorang untuk beribadah, khususnya pergi ke masjid, Ustaz. Iya. Melarang seseorang beribadah di masjid itu perlu dirinci. Yang dilarang ini siapa dan kondisinya bagaimana. Yang pertama adalah Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita, ya, para hamba Allah yang wanita ini dari masjid-masjid Allah. Ini menunjukkan bahwasannya seorang suami atau orang tua itu tidak boleh melarang, ya, melarang mahramnya, ya, melarang istrinya atau putrinya untuk pergi ke masjid. Tidak boleh dilarang. Bahkan faidasta'dzanuka, ya, bahkan apabila mereka para wanita ini minta izin kepada kalian, maka berilah mereka izin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini jelaslah bahwasanya apa? Secara hukum asal, ya, wanita itu diperbolehkan sholat berjamaah di masjid, meskipun, ya, wa baituhunna, ya, khairan lahunna, meskipun apa? Sholat di rumah bagi wanita itu lebih baik daripada di masjid. Tapi seandainya ingin berjamaah di masjid, maka ini tidak boleh dilarang. Ya, jauh dari fitnah tentunya. Ya, tentunya dengan syarat, ya, tidak boleh pakai wangi-wangian, dengan syarat apa? Dengan syarat menutup aurat, ya, dengan syarat apa? Jauh dari fitnah. Ya. Adapun melarang secara umum, ya, tentunya apa dulu sebabnya? Ya. Apa dulu sebabnya? Jika melarang seseorang dari masjid, ya tentunya apa? Tentunya ini merupakan suatu kemungkaran, ya, suatu kemungkaran yang mana seseorang itu menghalang-halangi dari jalan Allah. Menghalangi dari jalan Allah ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan, ya. Orang tua melarang anaknya sholat di masjid, apalagi laki-laki, ya. Namun di sini bisa kita lihat juga mungkin ya dikaitkan dengan pandemi, ya, sekarang ini, ya. Melarang di masjid ini mungkin karena ada faktor pandemi, ya. Yang di sini apa? Seseorang, ya, harus bersikap hikmah, ya, menyikapi kebijakan yang ada di pemerintah, ya. Pemerintah itu apakah benar tegas melarang atau sekedar menganjurkan saja, ya. Maka di sini kita harus bijak, ya, harus bijak memahami sebuah ketetapan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang semuanya kita yakini itu semuanya adalah untuk kemaslahatan bersama. Dan saya yakin juga pemerintah tidak akan tegas dalam artian tidak tegas melarang apa? Melarang seseorang untuk pergi di masjid, ya. Kebanyakan kita ketahui hanya sebatas apa? Anjuran. Sebatas anjuran. Anjuran untuk beribadah di rumah. Dan ini pun kita apa? Maka kita pun di sini bersikap untuk lebih hikmah, bijaksana, dan juga kita kedepankan husnudzon kepada pemerintah kita. Kita doakan kebaikan, ya, semoga pemerintah kita mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat, yang lebih maslahat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Nah, baik, demikian saudaraku dari pertanyaan yang terakhir barangkali yang kami sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan ilmu bagi khususnya yang bertanya tadi. Di ujung kebersamaan kita di siang hari ini dari pembahasan kitab Sayyidul Khatir, dan insya Allah sebelum kita bisa akan kita simak terlebih dahulu nasihat terakhir atau hal yang akan disampaikan kembali oleh beliau. Fadhal Ustaz. Iya, terima kasih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas oleh Allah, bernafas dengan lega di saat banyak saudara-saudara kita yang sesak dada mereka, kesusahan dalam bernafas karena diuji dengan COVID-19. Maka ini yang harus kita syukuri. Kita manfaatkan sisa-sisa umur kita ini dengan kebaikan, dengan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan mengganti dosa-dosa kita yang telah lalu itu dengan kebaikan, dengan pahala, tentunya dengan taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar ya, karena kita semua tidak mengetahui bahwasannya hukuman Allah itu bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Contohnya ya kemarin saja gempa di Sulawesi Barat ya. Itu jam berapa Ustaz? Sekitar ya tengah hari ya, jam 2-an ya. Maka ini pun harus yang kita pahami, seseorang tidak boleh merasa aman dari azab dan siksa Allah. Meskipun dimanapun berada, meskipun kita jauh dari gunung, jauh dari lautan, tapi kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Baik, jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Ustaz atas apa yang telah beliau sampaikan, ilmu yang cukup banyak, dan semoga senantiasa hal yang telah beliau sampaikan menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita berdoa semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan juga pemirsa yang ada di rumah sehingga bisa senantiasa bersama kami, yaitu menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang telah beliau sampaikan tadi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hal yang mana kita telah mendapatkan banyak, yaitu nasihat baik dari fenomena alam yang ada, tentunya mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang terlena akan yaitu ditundanya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa jadikan umat Rasulullah SAW yang istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berhati-hati dalam hal sikap dan tindakan yang akan membuahkan kita menjadi hamba yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita masing-masing. Demikian barangkali kehadiran kami dari studio Pondok Pesantren Al-Quds Sukoharjo. Kami undur diri, insyaallah berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian antum semuanya. Kami undur diri, kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.